anak-anak, apa kabar kalian di hari ini? Pak Guru tetap berharap bahwa anak-anak kami tetap sehat, tetap bersama dengan keluarga, dan walaupun bosan di rumah mungkin bisa cari solusi karena bersama dengan keluarga, sehingga walaupun kita terbatas tetapi kegiatan di rumah bisa bermanfaat untuk setiap anggota keluarga. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu tema 4 subtema 2 pembelajaran 2 yang kita fokuskan hari ini bahasa Indonesia dan IPA. Meskipun ada sebenarnya pembelajaran SPDP, tapi karena Pak Guru melihat tidak terlalu mendalam apa yang kita pelajari pada SPDP hari ini, maka Pak Guru berpikir untuk menggabungkannya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk mempersingkat waktu kita, marilah kita mulai lagi belajar kita dengan sebuah pantun, ya, sebuah pantun. Kira-kira begini bunyinya. Kakak tua berkaki kuat, kesukaannya makan buah segar. Makanan sehat buat tubuh kuat, tidur teratur buat badan segar. Nah, itulah pantun yang Pak Guru bacakan pada pagi hari ini. Nah, di pembelajaran kedua ini juga subtema 2 kita masih menyinggung pantun. Nah, ingat, Pak Guru mengulangi kembali bahwa pantun itu adalah merupakan salah satu karya sastra lama. Lalu selain pantun ini masih ada juga yang merupakan karya sastra lama yang lain, yaitu syair. Apa itu syair dan bagaimana bedanya dan persamaannya dengan pantun? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Maka siapkan diri anak-anak kami, buka buku paket yang sudah dibagikan, itu halaman 51. Kita mulai saja. Nah, ada dua contoh karya sastra lama yang kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah pantun dan yang kedua adalah syair. Nah, kalau pantun kita sudah kenal itu, ya. Pantun itu adalah karya sastra lama berbentuk puisi, di mana setiap bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Itu ya kalau pantun. Lalu apa yang kita ketahui lagi dari pantun itu? Pantun itu memiliki sajak atau pola ABAB. Lalu setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, itulah yang kita kenal dengan pantun. Lalu syair bagaimana? Nah, untuk saling memahaminya, kita mengetahui pantun dan syair ini, maka kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pantun ini ciri-ciri dari keduanya, ya. Kalau pantun, Pak Guru ulangi kembali, terdiri dari 4 baris. Syair sama juga, terdiri dari 4 baris. Nah, pantun kemarin berpola atau bersajak ABAB. Nah, bedanya dengan syair, kalau syair bersajak AAAA. Lalu pantun tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Kita lihat syair, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata juga. Lalu isi pantun itu terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan kalau syair itu semua baris merupakan isi. Nah, disitulah perbedaan antara pantun dan syair. Jadi gampang kita membedakannya. Bagaimana
ciri-ciri pantun dan bagaimana ciri-ciri syair. Nah, ini pantun. Lihat, pantun itu terdiri dari 4, ini namanya satu bait ya, terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4. Lalu lihat, yang ditandai merah ini dan biru itu namanya bersajak atau sajak atau pola atau rima akhirnya. Kita lihat yang merah, bunyi akhirnya atau huruf akhirnya adalah ha. Sedangkan baris kedua dan keempat itu di garis biru, huruf akhirnya adalah i. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sajaknya atau polanya itu atau rimanya itu berpola A, B, A, B. Inilah dia. Sekali lagi ingat bahwa baris pertama kedua itu namanya sampiran, sedangkan ketiga dan keempat itulah isi. Nah, itulah yang kita bahas selama beberapa waktu tentang pantun ini. Lihat syair. Ya, syair itu sama juga dia, satu bait syair terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu isinya, itu yang membedakan. Kalau di pantun ada sampirannya, ada pengantar rimanya. Tetapi kalau di syair dia tidak menggunakan sampiran, tetapi mulai dari kalimat ke-1 hingga ke-4 itu adalah isi dari syair itu sendiri. Lalu polanya juga berbeda dengan pola pantun. Kalau sajaknya ini adalah a. Lihat, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu, hingga di hari tuamu, Jadi semuanya diakhiri dengan suku kata mu, ya, sehingga polanya menjadi a. Ya. Nah, jadi semua baris di dalam syair itu merupakan isi ya dari syair itu sendiri. Itulah bedanya dengan pantun. Nah, itu hanya pengenalan untuk kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita lihat pantun berikut. Pergi bermain bersama Rima, tak lupa mengajak Deli. Kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Nah, ingat anak-anak, pantun ini ya, pantun ini berpola A, B, lalu dia memiliki ya suku kata mulai dari sesuai dengan yang dikatakan di sana 8 sampai 12. Ya, boleh kurang 8 tetapi tidak boleh melebihi 12. Lalu berikutnya amanatnya terletak pada baris ketiga dan keempat, sedangkan yang ke-1 dan kedua adalah hanya pengantar rima saja ya, itu atau sampiran. Nah, kesehatan adalah hal utama, kesehatan tak dapat dibeli. Nah, apa amanatnya dari sana? Amanatnya adalah bahwa kesehatan itu hal utama dan tidak dapat dibeli. Ya, artinya anak-anak harus menjaga kesehatan. Sebanyak apapun uang kita, tidak bisa kita membeli yang namanya kesehatan itu. Yang bisa kita lakukan adalah menjaganya. Banyak hal cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Nah, kita kembali mengingat organ peredaran darah pada manusia. Nah, organ peredaran darah pada manusia itu terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Nah, keduanya memiliki fungsi berbeda. Namun anak-anak, kalau kita membahas kedua organ pembuluh darah ini
itu harus diikuti dengan membahas tentang darah, ya, bukan hanya sebatas pembuluh darah dan jantung saja, tetapi darah juga memiliki peran penting di dalam kedua organ yang barusan kita sebut di atas. Ya, pembuluh darah dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia, ya. Ingat, darah, pembuluh darah dan jantung itu merupakan komponen yang berperan penting dalam kehidupan kita manusia. Nah, darah, fungsi darah ada banyak. Yang pertama adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi, ya. Jadi dia mengirim sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh, lalu sisa-sisa dari situ semua diangkut ke ekskresi kita untuk dibuang ke paru-paru kembali, sehingga yang mengandung oksidan itu, karbon dioksida itu akan dikeluarkan dan dihirup kembali O2 dan sari-sari makanan juga. Lalu menjaga agar temperatur tubuh tetap, ya. Kalau hujan kita pakai jaket itu kita akan hangat. Nah, karena apa? Selain jaket menghangatkan kita, darah kita juga berusaha menghangatkan, ya, sehingga timbullah temperatur atau suhu tubuh kita. Lalu berikutnya mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, ya. Jadi darah itu juga, ya, membantu untuk reaksi enzimatis atau menjaga tekanan osmosis tubuh, ya, karena dia mengedarkan air ke dalam seluruh tubuh kita. Lalu mengedarkan getah bening, ya, mengedarkan getah bening, ya, itu fungsinya. Lalu menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku, ya. Jadi sel darah putih kita itu seperti Pak Guru jelaskan hari yang lalu, itu merupakan antibodi daripada virus atau dari infeksi yang menyerang tubuh kita, ya. Dan juga sekaligus sel darah yang membekukan darah kita ketika kita mengalami pendarahan, misalnya luka tergores. Berikutnya menjaga kestabilan suhu tubuh, ya. Jadi kita itu kalau normalnya suhu tubuh kita mungkin 36 sekian, ya, atau 35 sekian. Tapi kalau sudah kita demam itu bisa di atas itu, bahkan mencapai 39 bahkan 40-an derajat, ya, panas tubuh kita. Nah, tapi fungsi darah ini adalah untuk menjaga kestabilan suhu tubuh kita, sehingga di waktu panas tidak terlalu panas dan di waktu dingin tidak terlalu dingin. Lalu berikutnya adalah mengatur keseimbangan asam basa, ya. Di pembelajaran tema 2 atau tema 3 kita sudah pelajari apa itu asam basa, ya, yang disebut dengan Hb. Ya, inilah simbol asam basa Hb, ya. Oke, kita lanjutkan. Jantung manusia terletak di rongga dada kita. Kemarin sudah Pak Guru tampilkan gambarnya. Dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Nah, pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen atau foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus, ya.
Nah, jantung manusia itu terbagi menjadi 4 ruang, ya kita sudah pelajari. 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Nah, ventricle bilik atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding dengan atrium atau serambi. Nah, bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini karena fungsinya untuk memompa darah, ya, memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan antara serambi kiri dan bilik kiri itu terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Nah, valvula semilunaris berbentuk seperti bulan sabit terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Nah, itu ada penjelasan di buku paket anak-anak kami. Untuk dalam mendalaminya baca berulang, ya, teks itu. Nah, kita masuk kepada penyebab gangguan organ peredaran darah, ya. Apa penyebab gangguan organ peredaran darah ini? Dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu faktor non keturunan atau faktor yang bukan karena keturunan, dan yang kedua adalah faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini adalah faktor lebih kepada gen orang tua kita yang kita wariskan, dan kita akan wariskan juga ke anak cucu kita. Lihat, yang non keturunan ini adalah penyakit jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, penyakit anemia, kanker darah atau leukemia. Nah, ini adalah bukan faktor turunan, tidak diturunkan dari orang tua kita ke kita, tapi muncul bisa saja salah satunya karena pola hidup kita yang tidak sehat, pola makan kita yang tidak sehat, ya, itu yang lebih cenderung menyebabkannya. Lalu faktor keturunan itu ada 2, hemofilia dan thalassemia. Nah, apakah mereka ini semua? Mari kita lihat. Kita melihat anemia. Jadi semua tidak Pak Guru jelaskan lagi karena kemarin pada pembelajaran 1 itu sebagian juga sudah kita kupas. Kita hanya melihat beberapa. Anemia merupakan suatu keadaan seseorang kekurangan hemoglobin dalam tubuhnya. Nah, hemoglobin berfungsi mengikat oksigen di dalam darah. Jadi udara yang kita atau oksigen yang kita hirup itu diikat oleh yang namanya hemoglobin, ya. Jadi pada makhluk hidup yang tidak memiliki peredaran tertutup, ya, dia tidak punya hemoglobin, ya. Dia tidak mengikat oksigen di dalam pembuluh darahnya, tapi kita mengikat oksigen itu di dalam pembuluh darah. Nah, apa penyebab anemia? Yaitu makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Jadi kalau kita hobinya makan jajanan-jajanan saja, ya, bakso goreng, minum yang es-es berwarna dan sebagainya, nah itu bisa mengandung atau mengakibatkan kita mengalami gangguan kekurangan zat besi. Nah, lihatlah keping darah ini. Beginilah keping darah atau jumlah keping darah orang normal, ya, tidak padat sekali tetapi banyak. Sedangkan orang yang kekurangan darah, dia memiliki keping darah itu jarang. Lihatlah, hanya sedikit jumlah darahnya. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui apa bedanya orang yang memiliki darah yang normal dengan darah yang mengalami anemia. Nah, gejala anemia itu yaitu mudah lelah, tampak lesu, pucat, dan sering merasa pusing, ya. Itulah ciri-ciri orang yang mengalami gejala anemia atau kekurangan darah.
Berikutnya adalah leukemia atau kanker darah. Ini biasanya hampir bisa dipastikan setiap yang mengalami ini akan mengalami kematian, ya. Atau leukemia ini susah sekali disembuhkan. Kadang-kadang orang mengatakan hanya mujizat Tuhanlah yang bisa menyembuhkan kanker darah ini. Nah, kita mau melihat kanker darah atau leukemia itu adalah suatu kelainan darah karena jumlah sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Nah, perhatikan gambar yang Pak Guru tunjuk kursor ini adalah seperti inilah sel darah yang normal. Darah merah banyak, lalu sel darah putih juga ada beberapa. Tapi ingat, karena sel darah putih itu merupakan antibodi kita, maka ketika dia lebih banyak daripada sel darah merah, maka sel darah merah inilah akan dimakaninya sehingga terjadi flooding atau peningkatan sel darah putih yang tidak terkendali dalam tubuh kita, sehingga kita mengalami yang namanya leukemia atau kanker darah. Berikutnya adalah hemofilia. Hemofilia itu adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein untuk memproses pembekuan darah. Dan ketika terluka, penderita hemofilia ini darahnya akan sulit membeku, ya, karena kekurangan zat tertentu, ya, yaitu protein. Nah, akibat kekurangan protein ini maka muncullah namanya hemofilia, ya. Lihat di gambar ini ada dua gambar, anggaplah ini tubuh kita, ya. Yang normalnya kalau kita mengalami luka, ya, memang keluar darah, tetapi tidak berdarah-darah sekali, ya. Artinya adalah darah yang keluar itu bisa cepat mengering, ya, karena kita memiliki protein yang cukup. Sedangkan kalau si penderita hemofilia ini luka, maka darahnya itu susah sekali berhenti. Mengapa demikian? Karena tidak ada atau kurangnya protein di dalam darahnya. Nah, inilah yang susah kalau darah tidak bisa berhenti. Lama kelamaan yang luka ini bisa mengalami penyakit kekurangan darah. Hemofilia dapat ditangani dengan memberikan obat untuk mencegah maupun mengobati saat terjadi peredaran. Jadi ini ada pemberian obatnya atau pencegahannya ketika terjadi kita luka karena kita kekurangan protein. Nah, itu ada di dokter tentunya. Lalu talasemia. Talasemia itu adalah kelainan pada darah sehingga bentuk sel darah merah tidak normal dan tidak beraturan. Nah, pada penderita talasemia ini sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh itu tidak cukup. Nah, ini adalah contoh pembuluh darah kita atau darah kita, ya. Darah merah yang seperti ini banyaknya, darah putih hanya 4 tempat saja. Nah, itu yang normalnya. Tapi kalau tidak normal, lihat pola pembuluh darah kita ini tidak teratur, lalu terjadi posisi jarangnya pembuluh darah ini, ya, tidak sepadat yang di gambar normal tadi, ya. Nah, kalau ini berkelanjutan, maka sel darah putih ini atau sel darah merah ini akan rusak, ya, sehingga oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh itu tidak cukup, bahkan tidak sampai ke seluruh organ tubuh kita.
Nah, anak-anak, itulah yang Pak Guru bagikan pada hari ini. Pak Guru undang anak-anak kami untuk menyimpulkan materinya, mencari hal-hal penting dan mencatatnya di dalam buku paket. Ingat, banyak hal yang penting sekali di dalam pembelajaran IPA hari ini, dan juga pengalaman baru tentang syair kita sudah mulai pelajari. Nah, sekian saja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.